Amin kalau ada masalah sama aku curhatnya sama siapa? Umumnya gitu ya, kebanyakan buat laki-laki itu lebih memilih untuk memendam. Aku tuh percaya ya, istri yang baik itu hasil didikan suaminya loh. Hey hey, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Pillow Talk. Udah nggak tahu deh episode berapa. Ya, pokoknya kita jalan memberikan sharing-sharing buat Bapak Ibu semua. Yang terbaik dan mudah-mudahan sampai sampai tujuannya ke Bapak Ibu SKID. Iya, gitu. Dan kita sebetulnya nanti ke depan juga bakal banyak mengungkap gitu ya, kisah-kisah atau cerita-cerita pengalaman dari teman-teman kita yang pastinya punya nilai-nilai tentang parenting, nilai-nilai perjuangan fight-nya gimana mempertahankan rumah tangga gitu ya. Ya, karena kalau ngeliatin Pamin dan Bumin doang, bosan kayaknya. Bosan gitu. Dan kita juga keterbatasan ilmu ya, Bia. Ya. Jadinya memang harus upgrade terus. Sambil kita belajar sama orang lain, Bapak Ibu SKID juga belajar sama mereka. Iya, sepakat. Gitu. Oke, Pamin, kali ini kita mau bahas apa? Kita hari ini akan bahas tentang kalau ada masalah, curhat ke siapa? Nah, kalau jujur ya, kalau ibu-ibu nih rata-rata tuh punya peer group. Punya peer group tuh kayak model punya geng, punya komunitas, bestie gitu kan. Ini ibu-ibu yang maksudnya yang sehat ya, punya peer group khusus gitu, yang dia tuh bisa cerita tentang masalah rumah tangganya itu ke teman-temannya. Oke, semacam close friend gitu. Ya, semacam close friend kayak gitu. Ini ibu-ibu yang sehat nih. Tapi ada juga ibu-ibu tuh yang nggak punya teman. Karena memang ketika sudah menikah nih, perempuan itu rata-rata berkurang temannya. Kenapa begitu? Ya karena kan sekarang fokus sama anak dan keluarga. Tapi karena memang pada dasarnya ya fitrahnya perempuan itu suka berbicara, sehingga nih kadang-kadang tak terkontrol curhatnya sama anak. Ini yang jadi bahaya. Atau sore-sore ngumpul gitu ya. Gosip. Iya. Bisa jadi gitu kan. Karena ya mungkin pada intinya seperti air gitu ya, seperti air mengalir itu akan mencari saluran untuk dikeluarkan. Kalau ditahan bisa meledak. Boom. Pada satu waktu. Tuh. Nah, jadi kalau perempuan kalau punya masalah itu biasanya curhat ke teman, terus juga ke orang tua. Tapi bukannya bisa kemana-mana gitu? Iya sih. Ya, karena kan pasti punya yang pandangan utamanya itu pasti akan melihat ya ini anak gue. Iya, kalau ke orang tua sisi, makanya berat sebelahnya tuh bukan berat sebelah ya, tapi ya ya karena memang gimana sih, pokoknya gitulah. Iya, karena memang kalau kita nih curhat sama orang tua, misalnya aku ribut sama Pak Min, curhatnya sama orang tua aku. Orang tua aku tuh udah pasti ngomongnya kayak begini, udahlah tinggalin aja, berat-berat amat gitu. Iya, makanya perlu kalau misalnya perempuan mau curhat, itu curhatnya bukan sama orang tuanya, tapi sama mertuanya. Oke, cross. Cross. Begitu juga dengan suami. Bukannya kalau misalkan curhatnya ke orang tua gitu ya, ke mertua, malah kita yang disalahkan gitu. Iya sih kalau buat laki-laki ya. Tapi enggak juga. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah sama istri, orang tua bisa nasehatin baik-baik. Pernah nggak? Waktu itu pernah kalau nggak salah aku misalnya waktu pas awal-awal nikah kabur dari rumah gitu kan, abis curhatnya sama bapak, terus bapak yang negor aku gitu. Daripada kalau misalnya curhatnya sama orang tua Pak Min, bisa jadi udahlah ngapain sama perempuan kayak begitu. Jadi kadang potong kompas gitu ya. Betul. Ini penting ya, ini better curhat sama orang tua daripada curhat sama teman kemana-mana. Gitu. Tapi sekali lagi ini juga bukan artinya kemudian jadi ya udah curhatnya ke orang tua aja, enggak, karena orang tua udahlah kasihan kan. Kalau udah ada masalah mah mendingan jangan deh. Ditelan aja, karena kan banyak tuh kasus-kasus selebritis yang
mungkin nih si suaminya itu sering curhat sama ibunya. Terus pas mereka kemudian suaminya melakukan kesalahan gitu ya, mereka cerai, ibunya ikut-ikutan. Ya. Kan Gitu. itu jadi jelek banget kan. Jadi ya better sih kalau misalnya ada masalah nih, Ada best friend gitulah ya, yang kemudian dipercaya dan jadi tempat berbagi gitu. itu kalau misalnya dalam kondisi yang ringan ya. Tapi kalau kondisinya yang berat, so far sih better curhatnya itu ke yang ahli. Aku Oke. sarankan ke benar-benar kalau misalnya mau marriage consultant, it's okay gitu, lebih bagus gitu, atau ke psikolog. Karena temen aja nih hari ini gitu, banyak yang nggak paham fungsinya sebagai teman. Oh, Kenapa oke. nggak paham? Aku katakan nggak paham fungsinya sebagai teman. Dia tuh bukan yang ngademin malah ngomporin. Bisa jadi kan, aku aja misalnya nih, mungkin aku bisa netral gitu ketika ada yang curhatnya itu orang lain gitu tentang pernikahan mereka. Tapi kalau misalnya yang curhatnya itu teman aku gitu, kayaknya aku nggak bisa Akan netral. bias gitu ya. Iya, I see. gitu. Nah, aku sekarang mau tanya nih sama Pamin. Gimana? Pamin kalau ada masalah sama aku, curhatnya sama siapa? Umumnya gitu ya, kebanyakan buat laki-laki itu lebih memilih untuk memendam. Gitu. Jadi ketika ada masalah gitu, misalkan kesel gitu ya di rumah, pagi-pagi gitu berangkat kerja, ya sudah diterima dulu, diam gitu ya, pasti akan berpengaruh pada pekerjaan pasti gitu ya. Tapi biasanya langkah pertama yang dilakukan sama suami itu, laki-laki itu adalah diam dan coba mencari solusinya sendiri. Ya. Gitu. Itu jauh lebih baik daripada misalnya ketika ada masalah curhat di sosial media. Tapi bukannya mungkin itu yang ini ya, cukup mempengaruhi juga kondisi psikologis buat laki-laki gitu. Iya. Karena umumnya laki-laki umurnya lebih pendek. Dan Dibandingkan penderita perempuan. penyakit jantung itu banyaknya laki-laki loh, Ha-ha. dibandingin perempuan. Jadi kalau misalnya baiknya sih kalau misalnya ada masalah ya dikomunikasikan. Jadi lebih baik diungkapkan gitu Yes. ke yang punya masalahnya. Iya. Karena kan kita bukan cenayang. Misalnya nih, Abi nggak suka aku nyimpen handuk sembarangan. Terus tiba-tiba ngambek nggak jelas. Baiknya kan diutarakan Kadang kan? kan ini, maksudnya lingkungannya tuh tidak mendukung. Ya oke lah gitu. Suami berusaha untuk mengungkapkan gitu bahwa ada beberapa hal yang kemudian tidak sepakat gitu, merasa tidak ya ada yang salah dan sebagainya gitu. Kadang tuh situasinya tidak mendukung gitu, jadi lari kemana-mana. Akhirnya bagi laki malas udah lebih baik keluar gitu. Nah kadang keluar itu, kadang misalnya keluar rumah gitu, bukan menghindar dari masalah gitu, tapi menghindar dari keributan yang bisa terjadi lebih parah. Aku tuh percaya ya, istri yang baik itu hasil didikan suaminya loh. Gitu. Jadi kalau misalnya istri dulu mungkin ya orang tua aku gitu, ibuku kan tipe yang frontal. Kalau misalnya ngomong ya keras gitu. Terus kemudian ketika menikah dengan bapak tuh jadi kalau ada masalah tuh dipendam. Kalau ada masalah tuh jadi diem-dieman gitu. Menurut ibuku itu tuh karena ayahku ngajarinnya kayak gitu. Karena bapak ngajarinnya kalau ada masalah diem gitu. Jadi ya kalau perempuan gitu ya, kondisinya saat ini dia mau frontal ataupun misalnya dia jadi diem, itu ya tergantung bagaimana suami mendidiknya. Maksudnya istri itu kadang berlaku seperti anak gitu ya, anak kecil menangkap atau melakukan respon tuh atas apa yang dilakukan sama suaminya. Yes. Aku aja sampai hari ini misalnya bisa lebih nahan diri gitu kan. Kan maksudnya dulu aku nggak, ya kalau mau sesuatu ya aku tinggal beli gitu kan. Atau misalnya ketika lagi ngambek sama orang, aku bisa senggol bacok gitu. Okay. Tapi pas ngelihat Abi nggak ngajarin secara langsung menasehati kamu harus begini, enggak, tapi ngelihat perilaku Abi yang misalnya bisa nahan diri untuk beli sesuatu atau misalnya bisa nahan diri ketika disakitin orang atau misalnya ketika ribut sama orang, aku ngelihat gitu. Okay. Kalau aku sendiri seperti itu, jadi aku percaya perempuan itu hari ini bisa, kalau misalnya perempuannya kondisinya
berani gitu ya sama suami, ya karena didikan suaminya. Oke. Jadi intinya buat suami mesti hati-hati juga gitu ya. Iyalah. Respon atau tindakan yang kita lakukan itu ternyata memang ditangkap juga oleh para istri kita gitu, bahwa ya lu aja begitu gitu, ya udah gue juga melakukan seperti itu gitu ya. Iya, kalaupun misalnya suami kemudian akhirnya tukang bohong, suami menutupi sesuatu, istri juga akan begitu. Oke, I see. Jadi baik-baik lah ya berperilaku itu. Oh iya, Pamen sih baik ya. Saya kan bapak ibu ya. Oke deh. Oke deh. Jadi kalau punya masalah, curhatnya ke siapa? Ke orang yang punya masalahnya. Ya, betul. Jangan lari kemana-mana dulu gitu. Apalagi kan ada semacam apa ya, anekdot gitu ya. Curhat paling baik itu ya ke suami gitu. Iya. Karena pasti tidak akan didengarkan. Jadi nggak akan lari kemana-mana. Oke deh, terima kasih semuanya.